Baru saya ngebuka kamar mandi, itu ada sosok. Jadi kayak gini. Sosoknya itu kayak tuh dibilang tuyul, tapi mukanya tua. Jadi lidahnya itu jilatin lubang kloset sama ini apa namanya. Jadi sosoknya itu tua. Oke. Rambutnya jarang-jarang lihat kayak gini. Jadi kayak kaget loh. Pas saya ngebuka dia kaget. Saya lari kan. Si Imam negur. Jangan lari-lari, ntar kepleset. Kebetulan emang keramiknya kan kalau keramik di dapur gitu, kalau mandi kan licin. Saya lari depan kamar. Di situ saya bengong kan, duduk bengong. Kayak nanya ke diri sendiri, apaan tadi ya? Si Imam nyamperin, apaan emang? Itu tadi ada tuyul, tapi mukanya tua. Si Imam nggak percaya kan, ketawa dia, masa? Seriusan? Mana ada siang-siang? Ya kalau mau percaya syukur enggak juga nggak apa-apa. Yaudah yuk, kita buang bareng, ada nggak? Dan ketika kita ngebuang bareng itu nggak ada sosok. Hilang. Anjir. Dari situ yang coba positif aja, mungkin lagi halusinasi aja gitu. Udah kan kelar, kita biasa tidur kan siang. Bangun lagi sore. Bangun sore buat ngerjain ya kayak tadi kayak cakwe, terus kerupuk ngegoreng. Tiba-tiba itu habis maghrib bosnya nyamperin. Ngomong sama kita berdua. Posisi lagi masukin kerupuk lah di plastik gitu. Iya. Ini mau balik dulu ke Malang. Bos mau balik sama istrinya sama anaknya gitu. Oh, ya udah bos. Kayak gitu kan. Nih kan barang udah banyak, udah stok, tinggal jualan aja berdua, udah paham kan? Ya bos, paham bos. Singkat kata dia balik nih. Dia balik jam 7-an lah. Kita masih inin kerupuk, ngabisin tuh. Masukin ke plastik, kelar. Si Imam ngajak jalan-jalan. Ya, jalan-jalan yuk. Mana aja keluar. Kebetulan emang ada motor nih. Ada motor dan dia pengen ngeliat kayak Malioboro. Mau ke pasar Kelitian di daerah Jogja gitu. Kita sempet ya keluar lah. Jalan-jalan, balik itu di jam 1 siang. Jam 1 siang, jam 1 dini hari. Kita balik, tadinya itu mau ngebungkusin kuah. Jadi ntar kalau jualan tinggal kalau ada yang beli langsung aja masukin. Cuma Imam gak mau, kayak ntar aja lah di pangkalan sekalian gitu. Nah, ya udah istirahat aja lah. Kita mutusin buat tidur tuh di jam 1:30. Di tidur saya ini saya dengar teriakan kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih merem. Saya dengerin. Saya bangun, si Imam teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jam 3:30 subuh. Saya kaget dong. Saya goyang-goyangin. Dia duduk, dia cerita. Dia habis kayak dimimpiin atau direp-rep, dikejar sama sosok yang saya lihat di kamar mandi. Dia dikejar-kejar. Dan ini juga ntar berkaitan dengan ibunya si Imam. Ternyata dia mimpi hal yang sama di hari yang sama. Habis itu saya mikir udah minum air putih aja. Saya ngambil air kan, istirahat udah 1 jam, lumayan buat kita tidur besok jualan. Akhirnya habis kasih minum, kita mutusin buat tidur lagi. Dia udah 4:30 kan pakai alarm tuh. Saya bangun, dia meriang, dia sakit. Saya goyang-goyangin, badan gak enak banget, panas dingin. Bingung dong, saya jualan sendiri nggak mungkin, karena satu gerobaknya berat terus jauh. Terus gimana ini? Saya bingung, akhirnya saya keluar buat nyari obat-obat warung. Saya beli tuh, sama beli sarapan lah, makanan. Nih minum obatnya. Ya seharian saya ngejualan di situ, masih santai, duduk-duduk sambil ngobrol. Dia dengan keadaan tidur, saya masih duduk ngobrol, ngerokok gitu. Habis sorenya itu dia udah nggak mau makan. Jadi kayak udah malas gitu. Makan dulu, minum obatnya biar cepat sembuh. Jadi selama bos ini di Pemalang, kita nggak jualan sama sekali. Waduh. Kita lagi malam kedua dia sakit. Saya masih sering nanyain lah biar ini. Saya nelpon sama om saya nih. Saya nelpon ngabarin bahwa Imam itu sakit. Ya bos om saya nyaranin buat ke klinik atau gimana periksa gitu. Saya kan baru di situ,
nggak tahu dong daerahnya. Akhirnya ya udah, beliin obat belum? Udah, ya udah tungguin, barangkali ntar sembuh. Saya masih nungguin. Akhirnya malam kedua dia sakit, saya tidur tuh, karena kan dia udah mungkin nggak karuan ya. Ya udah tidur, saya tidur. Saya tidur itu ya namanya tidur ayam ya. Tiba-tiba tuh ada suara dari belakang. Kan temboknya pakai triplek. Itu kayak ada yang apa namanya ya? Kayak temboknya tuh dipakai kuku kayak gini, itu muter dari belakang ke kamar yang kosong di tengah. Jadi kayak letter L gitu. Saya dengerin, suara apaan sih? Saya duduk, suaranya dicampur dari suara tadi sama suara kayak suara babi gitu. Krok. Itu muter letter L gitu. Saya paksain tidur. Ini suara makin kenceng nih. Suara garukan ke triplek ini makin kenceng. Tetap saya nggak berani buka mata, kayak cuekin aja lah. Kebetulan kan saya agak peka. Saya paksain tidur, berinding lagi. Saya paksain tidur tuh. Ini suara yang kayak babi itu kayak di depan saya, tambah kenceng banget. Saya coba buka mata kan, coba berani gitu. Itu sosok itu lagi duduk di samping imam. Astagfirullah. Dia kayak gini sambil ngejilatin dan dia ngeluarin suara yang kayak babi gitu. Rok. Saya ngeliat dia gak bisa gerak. Jadi kayak nge-freeze aja gitu. Saya baca-baca sebisanya, saya coba merem. Sosok ini hilang. Saya ke depan, itu kejadian mungkin jam 4:30. Saya keluar, saya bikin kopi kan buat nenangin. Di depan rokok, balik lagi. Saya mikirnya halusinasi atau gimana? Kok bisa kayak gini nyata? Saya balik lagi, paginya tambah parah sih, Ma. Kondisinya gimana? Parahnya seperti apa? Parahnya itu udah nggak bisa gerak, jadi udah diem, tidur. Ditanya udah nggak jawab. Maksudnya jawabnya paling gitu doang. Tambah bingung kan. Badannya panas atau? Badannya anget, tapi dingin, panas anget gitu. Kayak orang kena tipes lah. Saya mikirnya juga kena tipes, karena begadang kan. Capean juga. Saya pikiran saya masih kayak gitu. 2 hari. Bosnya itu di Pemalang 2 hari. Malamnya dia datang sama istrinya. Saya masih nungguin imam, duduk di kamar bareng, rokok, ngopi. Bos ini datang dari depan, nanya, manggil saya gitu. Kok ini barang masih banyak sih? Saya ngomong, ya bos nggak jualan, si imam sakit. Saya ngomong kayak gitu, bosnya sempat marah. Makanya jangan begadang. Kayak gitu kan sakit. Dari kayak dia marah-marah, yaudah, goreng apa kek? Yang belum apa ini yang kurang? Kita besok jualan berdua. Jadi bosnya ngajakin jualan berdua Bang aja. Angga sama bos sendiri langsung turun tangan gitu ya? Kan imam sakit. Karena yang saya bilang tadi, jualan sendiri nggak mungkin. Karena tendanya kan bongkar pasang. Dari bosnya ngajak saya itu, saya langsung bikin apa yang buat jualan besok. Udah kelar, saya sempat bangunin buat makan lagi. Dia udah nggak kayak udah malas ngejawab aja gitu. Pikiran saya udah nggak karuan kan bocah. Jadi udah nggak pengen ngomong gitu, ngebalesin omongan. Saya tidur, dibangunin 4:30 subuh tuh sama bos. Sebelum saya ke kamar mandi sempat bangunin, ya dengan sama dia diem. Kalau ini diem doang. Saya mikirnya bocah diem terus, gak makan malah tambah parah gitu. Saya mandi, saya jualan nih, berdua berangkat sama bosnya. Saya biasa dong di bagian tadi nyuci mangkok, masih pelanggan itu yang nganterin. Kelar jam 11, bosnya yang nyuci itu dandang. Saya udah nggak pernah ke kamar mandi setelah diliatin sosok itu. Bosnya yang ini dandang, saya nyuci sama beres-beres gerobak tuh, ngebersihin. Siangnya saya masih sempatnya mau tidur, saya bangunin si ini lagi dengan jawaban yang nggak ada. Dia udah bingung, saya juga sempat bingung mana lagi.
bocah nggak doyan makan dari kemarin, obatnya nggak diminum. Saya sempat kayak bosnya nggak ada inisiatif buat meriksain dia atau gimana. Cuma mau ngomong masih canggung. Ya karena baru juga ya. Iya, takutnya kerja baru udah ngerepotin kan gitu. Saya tidur tuh siang. Saya tidur, bangun seperti biasa rutinitas di jam 4:30. Baru di situ saya bangun nih. Karena udah hampir 3-4 kali saya bangunin, dia diem nih. Gak ngerespon. Di hari pertama bosnya di situ itu dia udah nggak ada respon. Saya bangunin, saya goyang-goyangin, itu nggak ada suaranya. Coba saya cek kayak gini, sebisa saya lah ya, setahu saya gitu. Itu udah nggak ada detak. Dia udah nggak berdetak. Jadi posisi saya kayak gini, kuping saya tempelin ke dada, itu udah nggak ada napasnya. Di situ saya nangis. Jadi kayak, ini beneran gak sih? Saya goyang-goyangin kan badan dia, itu udah nggak ada suara dari dia. Saya di situ nangis. Saya ke depan dong buat ngomong bosnya. Bos, Imam bos, kenapa? Imam nggak ada. Tapi saya masih belum yakin karena saya nggak terlalu paham tentang medis. Iya. Saya coba manggil bos ini biar bosnya itu ngecek juga. Ternyata enggak. Hah? Dia nggak mau ngecek. Dia cuma datang di depan pintu tuh kayak gini, tolak pinggang. Kamu udah cek emang tadi? Udah. Ada nggak itu detaknya? Nggak ada bos. Udah lewat. Dia ngomong kayak gitu, sempat mau ribut. Saya juga sempat kepancing mau ribut. Ini nyawa orang. Cuma ngomong gitu doang? Iya. Itu yang bikin saya kesel. Dari situ saya gimana ya, bingung gitu ngomong sama orang tuanya gimana. Dia stres aja, udah nelpon itu udah nggak bisa, mau ngabari itu udah nggak bisa, serba bingung aja, udah kacau banget di situ. Akhirnya 5:30 tuh mau maghrib, tiba-tiba ada ambulan datang. Ternyata bosnya ngabarin, nelpon ambulan buat datang. Loh, bang, berarti itu nunggu setengah harian dulu dong ya? Enggak kan, saya ngecek sore. Oh sore, oke. Sore 4:30 itu kan mau iniin ayam gitu, kerupuk. Iya. Saya ngecek dia, itu nggak ada. Itu jam 5:30 itu 1 jam setelah saya ngecek itu ambulan datang. Dia juga nggak mau ngebawa dia. Bosnya itu nggak mau ngebawa si almarhum. Jadi yang bawa itu keneknya ambulan sama saya. Dari situ ya udah sakit hati banget, kesel lah, sebenarnya pengen ribut. Cuma masa mau ribut di depan almarhum. Saya tahan-tahan di situ. Masukin ke ambulan, menuju Pemalang. Setengah tujuan tuh kita berangkat ke Pemalang. Saya di belakang sama si keneknya kan, bosnya di depan sama supir. Saya itu sepanjang perjalanan udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah pikiran kayak padahal baru kemarin, terus ada rencana ke sini. Kok kayak gini sih jadinya. Jadi ngerasa salah aja gitu. Sampai Pemalang itu jam 9. Sampai Pemalang ya orang tuanya udah histeris. Tuh yang perempuan kesel kan. Bosnya itu nurunin almarhum ini aja enggak. Dia masih di dalam mobilnya. Yang nurunin saya sama keneknya. Dan dia nggak turun dari mobil sama sekali. Dari mobil ambulan. Nggak turun sama sekali. Nyerahin jenazahnya gitu? Nggak ada basa-basinya. Di situ itu ibunya marah kan. Kan kepercayaan di orang Jawa tuh kalau ada ini dijahatin atau diapain tuh diikutin daun kelor. Sebelum digituin, saudaranya kan ada lagi nih, beda ipar gitu. Dia ngeluarin mobil buat divisum. Sempat jenazah itu dibawa lagi ke mobil ke Pemalang kota. Oh. Buat divisum. Keluar ronsennya gitu. Jadi ada bekas jilatan di sini. Hitam, panjang sama pegangan tangan tapi bukan manusia. Karena ada 3 jari di sini kayak gini. Jadi ngebekas hitam. Sama di dada sama di leher. Dari situ udah tau lah, sempat viral juga kan di kampung saya, jadi rame bahwa inilah buat timbal si ini itu rame kan. Hari pertama kan ya emang belum ada pengajian, hari keduanya baru ada pengajian. Dan saya taunya dari mantan karyawan nih yang awal tadi, yang Agil sama Aji. Oh oke. Ini dia teman saya. Mereka datang karena teman saya. Terus emang udah merebak aja nih korban kayak gini, jadi dia datang tahlilan. Baru setelah tahlilan dia cerita